Hai semuanya, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Sebelum aku mulai di cerita video kali ini, cuman mau ngabarin kalau Ruang Gelap sekarang udah ada Instagram khusus, pakai nama aku tetap. Tapi di sini aku bakal nge-share banyak banget konten-konten yang sebelumnya nggak pernah di-share di YouTube kita. Biasa aku cuman share di TikTok, tapi atas banyak banget support dari kalian semua yang bilang, "Kak, nggak apa-apa post di Instagram aja juga." Dan secara pribadi aku tetap pengen punya Instagram private. Jadi ya udah aku pisahin Instagram pribadi dengan Instagram khusus yang ngomongin soal konten. Soalnya di Instagram pribadi itu terlalu banyak kenalan aku dari berbagai macam industri yang menurut aku agak lumayan annoying. Kalau misalnya nanti aku banyak ngepost soal konten, soalnya mungkin mereka nggak terlalu pengen ngikutin konten aku yang misteri-misteri ini. Makanya aku mutusin buat pisahin aja. Dan ini benar-benar dedicated khusus buat konten. Dan aku pengen banget berinteraksi lebih banyak sama kalian di Instagram karena lebih mudah. Kalau di community tab YouTube itu agak lebih fokus kita tuh lebih ngupload YouTube sih. Jadi kadang-kadang nggak terlalu ke handle ya community tabnya. Dan terima kasih banyak untuk antusiasme kalian yang Masya Allah kalian baik-baik banget, kayak I owe you guys so much. Makanya sekarang aku berusaha juga untuk mikir apa yang bisa aku lakuin buat kalian kembali. Ada beberapa project yang insya Allah bakal jalan di minggu depan, tapi untuk pengumuman lebih lanjutnya nanti ya. Untuk merayakan video yang special ini, kita akan bahas salah satu kasus yang jarang banget dibahas oleh orang lain. Bahkan waktu mau riset, aku cari podcast, aku cari video, hampir semuanya nggak ada yang ngomongin kasus ini. Ini adalah kasus yang terjadi di Thailand di suatu sore hari pada tanggal 19 September 2018. Tentang seorang sepasang suami istri yang sangat berhati-hati dalam menjalani hidup mereka. Tapi kadang-kadang monster yang sesungguhnya justru ada di dalam keluarga. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Alan Hawke dan Not Sudden mematahkan stereotip orang-orang yang bilang kalau pernikahan berbeda ras itu biasanya bertahan cuman sebentar. Cuman gara-gara wanitanya pengen punya pacar atau suami bule, dan suami bulenya lebih suka dengan wanita yang berkulit gelap. Alan dan Not bener-bener match from heaven. Alan yang merupakan pria berkebangsaan Inggris yang berasal dari Edinburgh, dan Not Sudden yang berasal dari Thailand, menikah selama lebih dari 30 tahun. Dan sepanjang pernikahan mereka, keduanya pintar menghandle bisnis. Mereka ini pasangan miliuner. Di kalangan orang Eropa pun mereka ini miliuner. Alan adalah insinyur petrokimia yang dari dulu pengen banget jadi pebisnis. Dari dia kuliah, sudah berusaha untuk bikin bisnis laundry di kamar kos-kosannya. Gimana Alan dan Not bisa bertemu, sayangnya nggak ada yang menjelaskan. Yang jelas, begitu menikah, pasangan ini suka pindah-pindah tempat. Kadang mereka tinggal di Edinburgh, kadang mereka tinggal di bagian lain Eropa, kadang mereka balik ke Thailand. Tapi sejak awal, Alan sudah bilang, nanti kalau kita mau pensiun, kita ke Thailand aja tinggalnya. Soalnya, negara Thailand indah, lebih sepi, dan kalau bisa mereka pengen tinggal di tempat yang sedikit terpencil. Ini tuh mimpi semua orang-orang yang udah pensiun. Cuman pengen menjalani hidup damai, gak mau lagi nyari duniawi, tapi pengen lebih mendekatkan diri entah itu ke nature, entah itu ke Tuhan. Pokoknya lebih pengen punya waktu sendiri dengan keluarga. Dan selama 30 tahun keduanya bekerja keras dengan sangat giat demi bisa mewujudkan mimpi mereka pensiun dengan tenang. Setiap kali mereka punya uang, mereka nabung, mereka investasi, terus nyari tanah untuk dibeli di Thailand. Negara Thailand luas, mereka cari daerah yang kira-kira nyaman untuk ditinggali. Dan ketemulah sebuah tanah seluas 14 hektar di daerah Wang Chin Phare, Thailand. Kalau penyebutannya salah, aku mohon maaf. Tadi nggak sempat nge-google gimana cara ngomongnya. Ini tuh kawasan yang masih rimbun dengan pohon dan terpencil. Sedikit demi sedikit, tanah ini mulai mereka beli sampai 14 hektar, dan tanah ini nggak dianggurin. Alan dan Not menyewa beberapa orang untuk nanam tanaman di sini yang nantinya bakal bisa dijual. Ada banyak banget berbagai jenis sayuran, buah-buahan kayak pisang, lemon, buah langsat. Di samping bertani, mereka juga mulai bikin peternakan. Ada sapi dan ada bebek. Sedikit demi sedikit, bagian lahan ini juga mereka bangun. Dan kali ini kepikiran untuk bangun restoran. Tapi untuk bisa memanage 14 hektar tanah yang luar biasa gede ini, mereka tentu butuh orang yang dipercaya yang ngurusin semuanya. Dan menurut Not, alangkah baiknya kalau orang kepercayaan ini keluarga sendiri. Kebetulan
Not bukan wanita yang berasal dari keluarga kaya raya. Not tuh satu-satunya orang di keluarganya yang berada banget malah jadi miliuner. Kalau dibandingin dengan seluruh saudara kerabatnya, mereka hidupnya pas-pasan, bahkan ada yang di bawah pas-pasan. Kakak kandungnya sendiri yang bernama Warud Ratanas Cakit, kerjaannya pas-pasan banget. Daripada memakmurkan orang lain, kenapa nggak angkat kakaknya sendiri untuk mengolah bisnis mereka, ya kan? Dan tingkat kepercayaan seorang Ellen terhadap istrinya tinggi banget. Kalian bayangin, gak ada satupun tanah dan properti yang dibeli di Thailand atas nama Ellen. Semuanya atas nama Not. Karena Ellen belum jadi warga negara Thailand, entah dia mau jadi warga negara Thailand atau enggak. Tapi karena dia foreigner, dia gak bisa membeli tanah dan gak bisa punya properti. Ibaratnya, kalau mereka berdua ini cerai, nggak tahu ya. Tapi harusnya secara hukum susah bagi Ellen untuk mengambil bagian kekayaannya yang ada di Thailand. Jadi aku nggak melebih-lebihkan saat bilang dia percaya banget sama istrinya Not, karena hampir semua harta mereka atas nama Not. Dan Not percaya banget dengan keluarganya, apalagi Warud. Dibanding dengan saudaranya yang lain, Not paling dekat dengan Warud. Mereka ini kakak beradik yang selalu membackup satu sama lain. Jadi wajar kalau Ellen juga percaya dengan Warud. Didirikanlah restoran, kebun mereka berbuah, tanaman mereka tumbuh, usaha ternak juga jalan. Semuanya berkat bantuan Warud dan istrinya. Lalu di tengah-tengah lahan 14 hektar ini didirikan juga sebuah mansion, rumah mewah dengan kolam renang yang luar biasa. Setelah bisnis ini berjalan lebih dari 20 tahun, di tahun 2014, Ellen yang sudah pensiun sekarang mutusin untuk full permanent tinggal di Thailand bersama Not. Pindahlah mereka ke mansion mewah tadi yang ada di tengah-tengah lahan seluas 14 hektar. Memang agak terpencil, tapi ini memang apa yang mereka inginkan. Dan agak sedikit ada dinamika yang berubah dalam bisnis. Biasanya Ellen dan Not cuma datang sesekali aja dalam 1 tahun. Sisanya selalu diurusin oleh Warud dan istrinya. Tapi sekarang Ellen dan Not ada di lokasi. Mereka agak lebih detail tentang bisnis. Mereka nggak mau terima beres kayak sebelum-sebelumnya. Belum lagi, waktu itu Ellen dan Not sudah berusia 60 tahun. Dan ini tuh bukan rahasia umum. Semakin orang tua, kadang-kadang mereka juga semakin agak sedikit, bahasa halusnya, manja. Belum lagi karena mereka udah gak punya urusan lain, fokus banget ngurusin bisnis aja, wajarlah kalau mereka lebih sering komentar. Dan ada alasan kenapa mereka komentar. Banyak banget pekerjaan Warud yang nggak beres. Dan sebenarnya udah dari dulu, tapi nggak terlalu mereka pusingkan. Misalnya nih, dulu Warud pernah pengen beli traktor. Minta uang ke Ellen, dikasih. Dibeliin traktor, difoto ada buktinya. Gak lama kemudian, traktor ini dijual. Duitnya gak pernah disetor. Waktu itu sebenarnya mereka tuh marah, tapi ya udahlah ya, jauh kalau mau berantem. Belum lagi Warud kakak kandungnya Not sendiri. Not sering bilang ya udahlah, mungkin lagi butuh uang. Dan Not gak pernah pelit minjemin duit ke kakaknya. Gak pernah ditagih juga. Itu baru 1 orang ya, belum lagi kerabat lain yang sering minjem duit dan gak pernah ngembaliin. Makanya bagi keluarga Not, Ellen ini baik banget. Tapi bukan berarti orang baik gak punya kesabaran. Ellen sering nyuruh Warud untuk cari tanah di tempat lain. Mereka mau investasi lebih. Warud nyanggupin, tapi harganya di markup. Yang paling terbaru, Warud markup harga tanah sampai lebih dari 400 juta rupiah full masuk ke kantongnya. Terus di lahan 14 hektar ini ada sungai. Makanya Ellen nyuruh Warud bangun jembatan. Beli bahan yang mahal biar bagus kualitasnya, biar tahan lama. Si Warud beli material yang murah, cepat rusak. Dan waktu dikonfrontasi, ketahuan duitnya dikorupsi. Kondisi bangunan restoran mereka juga sering banget rusak. Material yang dulu disuruh Ellen beli, sekarang ketahuan materialnya bukan yang sesuai dengan yang diminta, gak sesuai dengan harga. Jadi mereka harus renovasi banyak. Dan ini membuat Warud kesel. Aku yakin Warud tuh sebenarnya malu. Dan karena rasa malu ini, dia kesel dengan Ellen. Belum lagi waktu itu, Warud udah gak sebebas dulu yang bisa mainin project. Dia sudah diawasin, gak bisa lagi tuh santai-santai tiap hari cuma duduk ngerokok, nanti aja lah itu besok. Soalnya
pernah awal-awal Warud masih kerja santai. Alan dan Not yang sibuk motong ini, motong itu, ke lahan, panen. Si Warudnya duduk-duduk. Berkali-kali Alan dan Not ngingetin, ayo dong yang rajin kerjanya. Umur mereka semuanya udah 60 tahunan. Kerjanya santai tapi rajin. Nah, menurut Warud, si Alan ini terlalu memerintah. Dia nggak suka. Selama 20 tahun, aku ini udah ngurusin sendirian. Kalian gak tahu apa-apa. Sekarang kalian datang nyuruh-nyuruh aku, kalian gak berhak. Aku tuh punya cara sendiri untuk kerja. Jangan diperintah-perintah, malah aku jadi males. Dari sini tuh mulai tumbuh sedikit cekcok di antara mereka. Mulai sering berantem dan sedikit demi sedikit lama-lama tuh namanya numpuk ya. Kalau misalnya ada masalah, meledak semuanya. Bagi Not, momen dimana dia kesel banget dengan Warud, waktu anjingnya mati dan Warud nggak ngelapor apa-apa. Aku yakin banget di dalam lubuk hati Not dia kecewa dengan kakaknya yang dia percayain. Dia lagi emosi, dia pergi ke rumah salah satu saudaranya dan dia bilang, aku udah nggak tahan lagi dengan Warud. Udahlah, kayaknya kalau Warud udah nggak sanggup lagi ngurusin lahan kami, dia diberhentiin aja lah. Not curhat, nangis, sampai dia lega baru pulang ke rumah. Dan di lahan 14 hektar yang semuanya ditinggali oleh keluarga ini, berita dan cerita mengalir dengan cepat. Rumor bahwa Not akan memecat Warud langsung didengar oleh semua orang, dan waktu Warud mendengar hal ini, dia marah. Dia marah karena kok bisa-bisanya aku tiba-tiba diusir setelah 20 tahun. Dan dia juga bingung, umurnya udah 60 tahun. Kalau misalnya dia dipecat, dia mau kerja di mana lagi? Siapa yang mau nerima bapak-bapak usia 60 tahun? Seumur hidupnya, Warud ngerasa dia sudah mencurahkan darah dan keringat dia di situ. Dan sekarang, kerja kerasnya mau diambil oleh orang lain. Menurut Warud. Dan sebenarnya masalah ini tuh bisa diomongin baik-baik, dicari jalan tengahnya. Tapi Warud gak terima. Menurut Warud, apa yang dilakukan oleh Alan dan Not keterlaluan. Dan dia harus mengambil jalan yang paling cepat. 20 tahun yang lalu, adik bungsu Not dan Warud ditemukan meninggal dunia. Bukan meninggal dengan cara yang biasa, tapi dibunuh. Sayangnya, kejadian yang terjadi di tempat terpencil di Thailand ini nggak terungkap. Entah karena mereka nggak ngelapor ke polisi, atau karena memang tidak ada perkembangan dalam kasus. Sampai detik ini, kasus ini masih jadi cold case. Rincian kasusnya sendiri susah banget untuk dicari. Dan luka bagi pihak keluarga yang gak pernah mengetahui jawaban kenapa salah satu anggota keluarga mereka meninggal dunia dan siapa pelakunya, benar-benar traumatis. Seolah kejadian ini gak cukup untuk menyiksa mereka, di tahun 2018, giliran Not dan Alan yang ditemukan meninggal dunia dalam keadaan terbunuh. Pada tanggal 9 September 2018, Alan dan Not harusnya pergi bertemu salah satu teman mereka yang ada di Chiang Mai. Tapi teman mereka yang sudah lama nunggu di restoran bingung karena Alan dan Not gak kunjung datang. Beberapa kali dihubungin gak ada jawaban, dan ini sangat aneh. Alan dan Not seumur hidup mereka gak pernah kayak janjian terus ngilang gitu aja. Karena mereka berdua ini sudah berusia 60 tahunan, temennya khawatir jangan-jangan terjadi sesuatu. Mungkin salah satunya sakit, terjadi kecelakaan. Belum lagi anak Alan dan Not gak ada yang di Thailand. So, dengan inisiatif sendiri, temannya tadi langsung mendatangi rumah Alan dan Not yang ada di lahan seluas 14 hektar itu. Sepanjang perjalanan, kadang dia bertemu dengan para pekerja Alan dan Not yang juga bilang mereka nggak tahu Alan dan Not ada di mana karena emang nggak kelihatan. Sebagai konteks, untuk jalan-jalan di lahan 14 hektar ini, mereka tuh harus pakai ATV. Kalau jalan kaki kayaknya nggak nyampe-nyampe. Ya udah kan, temennya tadi nyetir sampai depan rumah Alan dan Not. Yang waktu pintunya mau diketok, ternyata nggak dikunci. Nggak ada orang di dalam situ. Tapi semua barang berharga Alan dan Not ada. HP mereka lagi dicas di dalam kamar. Tas, dompet, seolah-olah keduanya memang masih ada di dalam rumah. Tapi mobil Ford Ranger punya Alan yang biasa mereka pakai nggak ada. Entah gimana temennya punya firasat harus nelpon polisi karena ini tuh aneh banget. Pihak kepolisian datang dan mereka langsung mencari informasi dari warga sekitar dan para pekerja yang juga mengatakan nggak melihat Alan dan Not. Keduanya kayak hilang begitu aja. Polisi mengadakan pencarian terhadap mobil Alan yang katanya hilang dan
Waktu ngeliat ke pekarangan belakang rumah mansion, bukan pekarangan rumah sih, tanah luas di belakang rumah ya lebih tepatnya, di dekat kandang bebek ada ekskavator. Dan di bawah ekskavator itu ada tanah yang baru aja kayak digali dan ditutup, yang membuat polisi curiga. Orang pertama yang langsung ditanyai pihak kepolisian adalah Warud yang bertanggung jawab, macam project manajernya lah. Dia bilang penggalian itu memang kemarin sempat dilakukan untuk penanaman dan juga biar tanahnya subur. Entahlah apa itu alasannya. Dan polisi punya firasat nggak enak, jadi mereka gali bekas tanah ini. Selama berjam-jam, hasilnya nihil. Gak ada apapun yang ditemuin. Selama 3 hari, polisi menemui jalan buntu. Sampai ada seseorang yang mendatangi polisi sambil membawa mobil Ford Ranger milik Alan yang dinyatakan hilang. Dan orang ini bilang dia takut. Polisi, aku nggak tahu mobil ini kalian cari, tapi kemarin ada orang yang menjual mobil ini ke aku dan aku beli dengan harga yang miring. Waktu aku lihat di TV kalau kalian nyari mobil ini, aku takut nanti aku disalahin. Jadi mending sekarang aku ngasih tahu kalian aja kalau mobilnya udah aku beli. Dan waktu polisi mencari tahu siapa yang menjual mobil itu ke pria tak dikenal ini, orang yang menjual nggak lain dan nggak bukan adalah Warud. Tapi Warud membantah. Polisi mengambil ponselnya, dilakukanlah pengecekan, sekali lewat, memang nggak ada yang aneh. Tapi kalau misalnya di tracking lagi nomor yang udah dihapus, jumlah komunikasi yang keluar masuk dari HP, polisi menemukan 2 nomor yang disembunyikan, yang mengarahkan polisi kepada 2 orang tak dikenal. Pria bernama Pia dan Kitty Pong. Ditahannya Pia dan Kitty Pong menghasilkan informasi penting bagi polisi karena Pia dan Kitty Pong mengaku mereka dibayar sebanyak 20 juta rupiah untuk membantu Warud menghabisi Alan dan Not. Berarti masing-masing cuma dapat 10 juta rupiah. Bukan berarti kalau bayarannya besar boleh ya membantu orang ngelakuin kejahatan. Maksud aku, mereka ini rela melakukan hal yang sangat jahat bahkan cuma demi uang yang sedikit. 10 juta tuh banyak, tapi kalau untuk ngehabisin nyawa orang gak ada apa-apanya. Mending mereka minta langsung dengan Alan dan Not aja gak sih? Jenazah Alan dan Not sebenarnya mereka kubur di tempat yang sudah polisi gali. Tapi polisi waktu itu cuma menggali sedalam kira-kira 2 meter. Sedangkan jenazah dikubur dalam banget lebih dari 3 meter. Polisi disuruh lagi untuk ngelakuin pencarian. Dan begitu digali sampai kedalaman sekitar 3,2 meter, barulah ditemukan jenazah Alan dan Not yang memang sudah dalam keadaan membusuk. Ditemukan luka tembak di bagian tubuh Alan, sedangkan Not dihabisi dengan cara dipukul sampai meninggal dengan kunci Inggris. Menunjukkan bahwa Warud benar-benar marah dengan Not sampai dia pengen memastikan adiknya meninggal dengan cara perlahan tapi sakit. Pia dan Kitty Pong mengaku mereka cuma membantu meringkus, tapi yang menghabisi nyawa Not dan Alan semuanya adalah Warud. Yang sekarang membuat aku berpikir, apa mungkin Warud adalah pelaku yang menghabisi adiknya sendiri? Soalnya dia sanggup menghabisi nyawa Not dengan sekejam ini. Ada kemungkinan dia mampu mengambil nyawa adik bungsunya sendiri. Karena meskipun Warud mengaku ke polisi bahwa dia memang pelakunya, tapi dia tetap bersikukuh melakukannya karena Alan dan Not yang salah karena membuat dia marah dan sudah berlaku tidak adil. Tapi gak ada informasi lebih lanjut apakah Warud memang pelakunya atau bukan. Jenazah Not dan Alan dibawa pulang ke UK karena anaknya udah gak mau lagi ada hubungan dengan Thailand. Memang ibunya adalah ibu yang baik, tapi dia sama sekali gak percaya dengan keluarga ibunya yang lain. Anak mana yang gak terpukul ngeliat nasib kedua orang tuanya yang dikhianati total. Ketiga pelaku dijatuhi hukuman mati, tapi baru-baru ini ada kabar mungkin hukuman mati ini bakal diringankan menjadi hukuman seumur hidup. Dan ini yang membuat anak Alan dan Not marah. Dia ngerasa sangat tidak adil. Kenapa tiba-tiba hukumannya diringanin? Untuk masalah harta warisan juga masih kurang jelas. Hampir semua tanah milik Alan dan Not atas nama Not, bahkan beberapa atas nama Warud. Jadi kemungkinan besar beberapa bakal tetap jatuh ke tangan keluarga Not. Tapi di sini kita nggak ngelakuin riset yang panjang gimana cara pembagian warisan di Thailand. Dan kayaknya harusnya sih ada surat wasiat yang juga sudah mereka siapin untuk ngebagi harta mereka ke anak-anak. So, mudah-mudahan
penyoalan harta warisan ini bisa terselesaikan dengan adil juga. Lalu menurut Pia, Kitipong, dan Warud sebenarnya mereka sudah menghabisi Ellen dan Not di tanggal 9 September 2018. 11 hari sebelum temennya Ellen ngelapor ke polisi kalau sahabatnya hilang. Yang juga jadi pertanyaan sih, kok sahabat mereka yang sadar duluan bukan keluarganya Not yang nyariin? Ya enggak sih? Padahal mereka semua tinggalnya di tanah 14 hektar itu. Memang kalau sudah menyangkut harta itu susah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti ini, apalagi perpecahan dalam keluarga karena harta. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf dan thank you so much atas semua dukungan kalian. I adore you guys so much. Please let me know what you guys think in the comment sections below. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.